memulai kegiatan kita ini, mungkin saya mau perkenalan dulu ya Kak. Jadi di sini nama saya Silvi. Di sini saya akan membantu Kakak selama sesi diskusi dan sesi konseling kita sore hari ini. Oke, mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu nih Kak, kalau misalnya sesi kita sore hari ini tuh santai aja ya Kak, jawabnya juga sejujur-jujurnya yang Kakak rasakan, kemudian semua yang Kakak omongkan itu bersifat pribadi juga. Oke, kemudian kakaknya berkenan untuk kita mulai sekarang obrolannya. Oke, sebelumnya dengan Kak siapa ya? Perkenalkan, saya Nurma. Oke, Kak Nurma, usianya sekarang berapa tahun nih Kak? Usianya 20 tahun, Kak. Oke, 20 tahun. Untuk kegiatannya sekarang ngapain aja ya Kak kalau boleh tahu? Oh, sekarang ini sih Kak, mahasiswa semester 6 gitu. Jadi banyak tugas juga gitu. Biasalah Kak, mahasiswa semester akhir. Oke, semester terakhir nih Kak ya. Oke Kak, mungkin bisa dilanjut cerita sedikit nih Kak. Siang hari ini tujuannya untuk ke konseling ini apa, mungkin bisa diceritain? Oke, jadi akhir-akhir ini itu karena banyak tugas ya Kak ya. Jadi saya tuh sering stres, burn out gitu ya. Jadi pas waktu itu buat saya tuh melipur diri saya itu biasanya tuh konsumsi makanan yang banyak gitu loh Kak, supaya buat self reward, healing saya kayak gitu. Oke, jadi karena untuk ini ya, problem solving dari stresnya tadi akhirnya makan banyak nih Kak ya. Oke, jadi izin nanya nih Kak, kalau misalnya makan banyaknya itu seringnya makan makanan yang kayak gimana tuh? Nah, biasanya tuh makan yang praktis gitu sih Kak. Dan jujur sekarang tuh suka makan yang kayak digoreng-goreng gitu, karena rasa lebih gurih, enak, dan jadi lebih semangat gitu sih Kak. Jadi kayak misal kentang goreng atau beli-beli gorengan gitu. Tapi kadang juga kalau misal pas stres banget itu juga suka makan yang manis-manis gitu loh Kak, kayak coklat, terus roti, kue-kue kayak gitu suka. Oke, biasanya kalau makan makanan yang kayak gitu tuh misal nih dalam seminggu terakhir itu udah berapa kali deh sering itu biasanya mesen atau bikin sendiri kah? Biasanya beli sih Kak. Jadi nggak ada waktu juga kalau buat bikin, jadi biasanya beli instan gitu atau enggak GoFood gitu lah Kak. Paling sering beli makanan praktis tuh yang kayak gimana Kak? Bisa dijelasin, entah lebih sering makanan manis yang lebih cepat dibeli atau makanan pedas, atau biasanya cuman kayak tadi cuman makan snack-snack coklat atau roti-rotian doang? Oke, kalau pas lagi stres banget itu sebenarnya lebih suka makanan yang manis sih Kak. Kayak misal kadang tuh suka kayak pisang goreng yang ada gelas coklatnya kayak gitu. Terus kayak donat-donatan itu juga aku ngerasa lebih apa ya, lebih bisa mengembalikan mood aku yang lagi stres gitu loh Kak. Jadi memang kalau buat camilan pas waktu stres tuh lebih cenderung yang manis-manis gitu. Misalnya nih kalau di saat gak stres apakah juga tetap sama nih Kak Nurma? Biasanya pola makannya kan itu lumayan sering nih makan makanannya yang dipesan, itu biasanya berpengaruh juga nggak ke pola makan saat gak stres kira-kira? Oke, sebenarnya kalau nggak stres itu nggak sebegitunya sih Kak kalau buat makan makanan yang manis kayak gitu. Jadi ya tetap pola makan yang kayak biasanya. Dan kalau dari segi pola makan itu dari aku, karena aku ada riwayat ya Kak, ada riwayat lambung gitu, jadi aku juga tetap makan 3 kali sehari. Cuma pas waktu stres tuh makannya lebih banyak gitu, ya, dari kayak bisa 5-6 kali. Ya Kak, jadi kalau misalnya stres kan makannya banyak nih Kak, yang kayak tadi bisa 2 kali lipat dari porsi biasanya. Nah itu kan kalau stres, kan Kakak sebagai mahasiswa juga nih, pernah nggak begadang ngerjain tugas juga nih? Aduh, itu udah kayak hampir tiap hari sih Kak. Tiap hari ya Kak? Benar. Jadi kalau misalnya begadang perlu ditemani oleh cemilan Kakak sama seperti stres atau enggak nih? Sebenarnya sama sih Kak ya, karena kayak waktu nugas itu kalau enggak sambil makan tuh juga ada yang kurang gitu. Nah, apakah makan saat stres sama makan saat
begadang aja nih ada frekuensi yang berbeda atau biasanya lebih cenderung makan apa waktu stres, makan apa waktu begadang ngerjain tugas nih? Oke, gini, kalau waktu stres nih, aku tuh biasanya konsumsi makanan tuh yang berat, Kak. Manis-manis tapi berat, kayak tadi pisang goreng crispy, kayak lumpia-lumpia gitu, terus juga kayak donat, semacam-macam itu, kue-kuean gitu. Oke, jadi kalau buat pas waktu stres tuh aku biasanya konsumsi makanan yang berat, Kak, dan manis gitu. Kayak itu tadi donat, terus juga pisang goreng glaze coklat gitu. Tapi kalau pas waktu begadang ngerjain tugas itu beda lagi. Aku biasanya konsumsi makanannya tuh yang ringan-ringan gitu loh, Kak, snack-snack yang di Indomaret gitu. Terus juga intinya tuh makanan yang ada kriuk-kriuknya gitu loh. Jadi supaya nggak ngantuk juga kan gitu. Oke. Jadi dilihat-lihat emang suka makanan ini juga ya, Kak, cepat saji, terus yang praktis juga. Pernah nggak setelah kakak membeli makanan itu, mengkonsumsinya, terus mungkin ada rasa nyesal nggak, kayak kok aku udah makan manis nih, udah banyak banget makan manis, atau kayak aku udah makan kemasan ini tuh udah berapa kali gitu, mungkin ada nggak Kak rasa Iya sih, Kak, sebenarnya aku juga ngerasa kok aku kayak nggak kayak teman-temanku gitu ya. Teman-temanku tuh bisa gitu loh, nggak harus makan berat kayak aku kalau misalnya pas lagi stres gitu. Dan emang aku ngerasa kalau aku konsumsi makanan itu juga nggak baik gitu kalau buat jangka panjangnya. Mungkin juga dari segi apa ya, zat-zatnya gitu ya kan. Kalau manis itu aku takutnya gula darahku nanti juga bisa naik gitu. Dan apa namanya, jadi fokusku pas waktu kuliah di pagi harinya tuh mempengaruhi juga, Kak. Jadi sering ngantuk juga gitu. Itu juga salah satu alasan kenapa dari aku tuh datang ke sini, supaya gimana ya, aku bisa berhenti buat konsumsi makanan itu, tapi aku tuh belum bisa gitu loh, Kak, sekarang tuh gitu. Oke, jadi setelah saya mendengar jawaban dari Kak Nurma nih, sebenarnya Kak Nurma nih udah cukup bagus banget ini, cukup memahami kalau misalnya konsumsi yang Kak Nurma makan selama saat stres ataupun begadang itu ternyata banyak zat-zat atau nilai gizi yang sebenarnya itu bisa membahayakan. Misal kayak tadi pisang glaze coklat. Glaze coklatnya kan manis nih Kak, dan pasti juga banyak. Kemudian juga ada donat yang pasti topping-toppingnya nih beragam dan itu banyak gulanya. Dari jawaban Kak Nurma saya cukup senang karena di sini Kak Nurma udah di tahap udah sadar kalau misalnya dengan konsumsi makan makanan yang seperti itu bisa merusak kesehatan. Oke, jadi selanjutnya kalau kebiasaan Kak Nurma ini terus berlangsung nih, misal stres berkelanjutan terus begadang terus dengan konsumsi makan makanan seperti itu, kira-kira apa nih yang bisa terjadi kalau misalnya terus menerus? Oke, kalau terus menerus tuh aku juga takutnya tuh resiko ke overweight gitu loh, Kak. Karena kan emang salah satu faktornya tuh yang umum kan juga dari asupan makanan gitu. Terus juga yang aku takutin juga itu tuh dari segi fokusku nanti waktu kuliah gitu. Dan menurut aku makanan-makanan yang aku makan gitu tuh ya, Kak, ya, itu tuh bisa beresiko kayak ke kesehatan sih, Kak, lebih ke jangka panjang kesehatanku gitu. Oke, jadi kalau misalnya nih sepanjang ngobrolnya kita ini, kira-kira apa yang Kak Nurma pengenin kalau misalnya lagi stres, kira-kira problem solvingnya atau kayak hal yang bisa Kak Nurma lakukan selain makan makanan manis gimana nih untuk menghindari makan makanan manis tadi saat stres atau mau begadang nih? Oke, mungkin karena aku tuh tipikal yang nggak bisa kalau nggak makan ya, Kak, ya, pas waktu stres. Mungkin ganti ke pemilihan makanannya sih, Kak, ya. Mungkin bisa aku kurangin frekuensinya, tapi juga bisa ganti opsi pilihan makanan lain yang lebih sehat gitu. Oke, itu udah termasuk jawaban yang saya tunggu sih, dan kemudian itu adalah jawaban yang bagus ya, karena benar, karena setiap kita stres atau mau begadang itu masih banyak pilihan-pilihan lain kan Nurma. Kalau misalnya selain makan makanan manis atau
makan makanan yang praktis tadi, yang sajian dari Indomaret misalnya, atau yang dijual kemasan, itu misalnya Kak Nurma bisa aja kayak nyiapin makanan sehat kayak atau buah-buahan. Waktu stres makan buah-buahan kan ada melon, ada strawberry, ada jeruk, dan bisa apa aja yang Kak Nurma suka nih. Kemudian mau nanya nih Kak, kalau misalnya nih kebiasaan Kakak yang lama-lama tadi, yang makan manis waktu stres, atau kebiasaan makan kemasan waktu begadang itu, kira-kira nih hambatan apa yang terjadi kalau misalnya Kakak tetap meneruskan konsumsi yang kayak gitu nih? Oke, hambatannya tuh sebenarnya dari diri sendiri sih Kak ya. Terus juga temen aku tuh kebetulan dia tuh juga punya habits yang sama gitu kayak aku. Jadi kalau ada temennya tuh kayak nggak bisa ini kalau nggak makan gitu, kalau nggak ikut makan gitu. Jadi hambatannya tuh lebih ke diri sendiri sama nggak bisa ngontrol waktu ada makanan itu gitu. Jadi yang pertama karena ada konteks saat bareng sama temen nih. Nah yang kedua, melihat makanan itu Kak, misal nih di supermarket, aduh aku pengen itu kayak gitu loh, jadi akhirnya tetap kebeli. Oke, karena kayak gitu mungkin dari Kakak ada nggak yang pengen di rubah nih, kan tadi karena ada ajakan temen nih, karena diri sendiri nih. Nah kedepannya tuh ada nggak kayak, oh aku bisa loh mengalihkan, selain misal tetap ikut temen main nih, tapi makannya bisa diganti, nggak ikut yang makan yang manis-manis, atau misalnya emang stres ngajak teman keluar tapi makannya tetap yang selain daripada makan makanan yang mengandung gula atau manis yang berlebih itu tadi. Oke, mungkin sebenarnya bisa sih Kak dicoba gitu ya. Nanti seperti saran Kakak tadi, buat pas waktu mau nyemil tuh ganti ke cemilan yang emang lebih sehat kayak buah kayak gitu. Dan sebenarnya akses buat beli makan-makan yang sehat itu juga banyak sih Kak. Jadi nanti mungkin juga bisa lebih aware juga ke diri sendiri gitu. Untungnya juga aksesnya tuh deket, jadi nggak perlu, kadang kan ada tuh Kak ya yang harus jauh gitu, itu juga jadi hambatannya. Jadi sebenarnya kalau mau berubah itu bisa sih Kak. Oke, ini jawabannya Kak Nurma udah bagus banget nih, karena ada rasa aware sendiri nih sama diri sendiri. Nah, kebetulan juga kan dari jawaban Kak Nurma nih sudah ada aksesnya yang bisa akses yang bisa dilakukan untuk mendapatkan makanan yang tidak manis itu kan juga ada ya nih Kak. Nah, ini jawaban Kak Nurma nih udah bagus banget. Oke, selamat siang Kak Nurma. Ketemu lagi nih kita sesi konseling yang kedua kalinya. Oke, jadi gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oke, terlihat lebih semangat ya Kak hari ini. Apa semalam gak begadang nih kira-kira? Sebenarnya semalam masih begadang Kak, karena belum ujian, tapi alhamdulillahnya udah bisa mengurangi konsumsi makanan yang berat-berat sama yang manis-manis itu. Oke, jadi kita langsung lanjut aja nih ya Kak ke sesi konselingnya. Bagaimana pola makan Kakak nih sama stres sama begadang kemarin setelah 1 minggu dari sesi konseling ini? Oke, jadi kemarin itu aku udah mencoba nih Kak kayak membatasi membuka GoFood gitu-gitu, terus beli cemilan-cemilan yang snack-snack ringan itu udah aku kurangin sih Kak. Terus akhirnya aku juga nyoba nih beli buah gitu. Terus pas waktu aku luang nih habis pulang kuliah, biasanya aku juga nyempetin buat salad gitu, buat pas aku lagi pengen nyemil itu aku pakai itu. Terus pas malamnya nih pas begadang, karena aku kan tetap butuh buat makan tuh Kak, aku nyoba kayak misal buat apa ya, salad buah kayak gitu. Terus kalau misal lagi nggak pengen salad buah tuh aku biasanya buat minuman sendiri Kak. Jadi aku kurangin yang aku beli dari Indomaretan kayak gitu. Aku biasanya buatnya itu ini apa namanya, aku biasanya susu kayak gitu, aku stok susu juga. Terus juga kadang bikin lemon kayak gitu, es lemon gitu. Dan kadang juga aku sekarang sering buat ini sih Kak, apa ya, cookies gitu Kak, yang aku buat sendiri. Dan aku tuh dapat resep yang cookiesnya itu tuh
nggak tinggi kalori Oke, gitu. betul, heeh. Mhm. Oke, ini, emes banget ya, karena ini salah satu langkah yang besar nih Kak Nurma, bahkan udah sejauh itu, udah bikin cookies sendiri yang rendah kalori, terus bikin lemon air minum sendiri, terus udah ngurangin buka GoFood dan mesen makan makanan instan. Itu termasuk langkah yang besar sih Kak, dan cukup menyenangkan hati saya, dan juga saya cukup bangga karena Kak Nurma udah melakukan langkah yang cukup besar. Kemudian kira-kira ada yang berubah nggak Kak dari pola makan yang sebelumnya sama pola makan yang sekarang nih? Oke, aku ngerasa lebih ke ini sih Kak, apa namanya, pas bangun tidur tuh bisa jauh lebih enteng gitu Oke, ya. Jadi iya. lebih, terus juga pas waktu pelajaran tuh gak ngantukan. Dan setelah aku melakukan ini ya Kak ya, Ya. itu tuh ternyata setelah aku cek berat badan, ternyata aku juga agak ini kurusan gitu. Kurusan, Jadi oke, itu iya. juga salah satu Tuh. goals aku Oke, goals, gitu. oke. Jadi tercapai juga akhirnya gitu. Oke, udah bagus nih Kak, dari pola makannya yang dari sebelumnya sering makan makanan manis waktu stres, atau makan makanan cepat saji, makanan kemasan waktu begadang, karena udah upgrade ke yang lebih baik lagi. Dan ingat di tujuannya kita juga bukan untuk terus menerus nurunin berat badan nih Kak, tapi tetap dalam range yang normal dan hidup yang lebih sehat Kak. Dari pola makannya juga tetap harus memenuhi asupan gizi setiap harinya sih Kak, makan makanan yang seimbang juga. Terus kira-kira nih dari pola makan yang sudah berjalan ini, kira-kira bakal bertahan berapa lama nih Kak? Atau ada Waduh. hambatan apa lagi nih dari kemarin yang sudah dilakuin? Oke, sebenarnya harapan dari saya tuh juga bisa untuk seterusnya ya Kak ya, karena mengingat dari apa yang udah saya rasakan di tubuh saya gitu. Kalau dari segi hambatan sebenarnya ini sih Kak, harus lebih pintar-pintar bagi waktu gitu. Oke. Karena kan sekarang tuh lebih banyak yang saya buat sendiri gitu, Oke. karena mengurangi yang praktis-praktis gitu. Ya. Jadi lebih ke rajin sih. So Oke, kayak orang-orang lihat saya tuh rajin banget, rajin buat ini, rajin Oke. ini kayak gitu. Jadi hambatannya lebih ke waktu sih Kak itu. Oke, hambatannya lebih di waktu ya. Mungkin bisa buat ini deh, planning kayak misal kegiatan hari ini tuh apa aja. Mungkin hari ini sibuk banget nih, padat banget nih, harus masak yang praktis. Mungkin ada alternatif lain nih, masak-masakan yang lebih sehat juga tapi lebih mempersingkat waktu. Selain masak-masak cookies kan mungkin lebih lama nih Kak daripada Iya, yang lain. Mungkin betul. salad sayur atau salad buah mungkin bisa lebih cepat. Oke, jadi udah langkahnya udah mulai pelan-pelan nih Kak, gak apa-apa karena kita kan step by step nih Kak, gak mungkin langsung kayak berubah nih dalam 1 hari, dalam 1 minggu langsung berubah semua. Mungkin kita tuh bertahap, gak akan menyiksa diri sendiri. Oke, baik, jadi setelah semua sesi kita pada hari ini tuh udah cukup bagus ya Kak, udah pola makannya berubah, sudah mengurangi konsumsi makanan manis. Tapi pada akhirnya lagi semua keputusan saya berikan kepada Kak Nurma. Oke, karena Kak Nurma yang menjalani ini, cuman saya sebagai pendukung aja di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan nih Kak. Kalau misalnya nanti bakal ada sesi konseling berikutnya yang mau dibicarakan lagi, bisa menghubungi saya ya Kak. Oke, mungkin sekian. Terima kasih.